Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 7 ayat 18 dan 19 demikian. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Saudara-saudara sekalian, sementara orang berpendapat bahwa orang yang benar-benar beriman tidak akan meragukan Tuhan. Padahal keraguan seringkali justru merupakan bagian dari iman. Orang yang tidak pernah meragukan Tuhan mungkin justru memiliki iman yang dangkal, atau hanya sekedar copy-paste iman orang lain tanpa pernah mengintegrasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang benar-benar beriman tidak akan puas hanya dengan copy-paste iman orang lain. Ia pasti akan mengintegrasikannya ke dalam setiap aspek hidupnya. Hanya dengan demikian, kita bisa benar-benar mengenal Tuhan. Namun, ketika kita mengintegrasikan iman dengan kehidupan sehari-hari, tidak bisa tidak, kita pasti akan menemukan hal-hal yang sulit untuk kita pahami. Bukan hanya karena kita adalah ciptaan yang terbatas, tetapi juga karena semua itu tidak sinkron dengan harapan-harapan kita yang cenderung mementingkan diri sendiri. Maka jika dalam taraf ini orang beriman menjadi bimbang, itu sangatlah manusiawi. Yohanes sendiri bimbang selain fakta bahwa ia saat itu ada di penjara, juga karena pribadi Tuhan Yesus dan pelayanannya tidak cocok dengan sosok Mesias yang ada di pikirannya. Kita tidak tahu apa persisnya pengharapan Yohanes tentang Mesias. Tetapi sebagai orang Yahudi ada 3 kemungkinan. Yang pertama, Mesias yang datang sebagai pembebas umat Israel dari penjajah Roma. Yang kedua, Mesias yang datang untuk menyatakan murka Allah kepada musuh-musuhnya. Yang ketiga, Mesias yang akan memulihkan kejayaan kerajaan Daud. Kenyataan yang dilihat oleh Yohanes sangat berbeda. Tuhan Yesus tidak menampilkan diri sebagai tokoh politik atau panglima perang atau raja yang menghukum musuh-musuh Israel, tetapi sebagai juru selamat yang mengorbankan diri bagi orang percaya. Ajaran Tuhan Yesus mengenai perlakuan terhadap hukum Taurat pun jelas berbeda dengan ajaran para nabi. Demikian juga sikap Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang mereka anggap berdosa. Bukan menghakimi dan menghukum, melainkan makan bersama, yang pada saat itu dimaknai sebagai persekutuan. Saudara, menjadi bimbang jika tidak disikapi dengan benar memang bisa menghancurkan iman. Tetapi, jika kita mencari kebenaran di dalam Tuhan, maka iman kita justru akan dikuatkan. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes. Ia mengutus 2 orang muridnya untuk bertanya langsung kepada Tuhan Yesus, dan imannya diteguhkan. Saudara, hari ini, apakah ada sesuatu yang membuat kita bimbang? Jangan biarkan bimbang itu menguasai hati, dan jangan mencari jawab di tempat yang salah. Carilah jawab langsung kepada Tuhan. Maka kebimbangan kita justru menjadi momen penting untuk mengenal Tuhan semakin dalam dan bertumbuh semakin kuat. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Amin.